Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang terdiri dari saya Reza Anggreni sebagai moderator dan dua kawan saya Eva Nurpadilah dan Sinta Meslianti yang akan mempresentasikan mata kuliah media pembelajaran dengan tema keterbacaan visual sebagai dasar media pembelajaran. Yang pertama ada pengertian media visual, yaitu sarana komunikasi yang menggunakan panca indera penglihatan dengan komposisi warna gambar dan grafik. Dengan demikian, informasi yang disampaikan dikemas dengan kreatif untuk menarik perhatian mata atau penglihatan. Media visual ini ada yang menampilkan gambar dan simbol seperti film, sketsa, slide, foto, gambar atau lukisan, film kartun, flashcard, bagan, peta, dan globe. Yang selanjutnya adalah fungsi media visual. Ada 3 fungsi media visual. Yang pertama adalah fungsi atensi, yaitu menarik dan mengarahkan perhatian siswa untuk berkonsentrasi pada isi pelajaran yang berkaitan dengan makna visual. Yang kedua ada fungsi kognitif, yaitu lambang visual atau gambar memperlancar tujuan untuk memahami dan mengingat informasi atau pesan yang terkandung dalam gambar. Yang ketiga, fungsi kompetensi, yaitu media visual yang memberikan konteks untuk memahami teks, membantu siswa yang lemah dalam membaca untuk mengorganisasikan informasi dalam teks dan mengingat kembali. Pemilihan media visual dapat dikategorikan sebagai berikut. Yang pertama, ketepatan dalam pemilihan media visual, di mana menyebabkan proses pembelajaran menjadi lancar dan materi yang disampaikan dapat dipahami oleh peserta didik. Yang kedua, buatlah media visual agar efektif, yaitu bentuk media visual dibuat sesederhana mungkin agar mudah dipahami. Yang selanjutnya, media visual yang dipilih harus sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Media visual harus bersifat fleksibel, sehingga tidak menyulitkan peserta didik dalam memahami materi. Gunakan gambar untuk membedakan dua konsep yang berbeda. Dan yang terakhir yaitu, keterangan gambar harus dicantumkan secara garis besar dan penggunaan warna harus realistik. Tentang cara pemilihan media visual. Dalam pemilihan media visual, ada hal-hal yang harus diperhatikan dalam penggunaannya, yaitu ketepatan media visual digunakan dalam proses pembelajaran. Adanya orang yang dapat mengoperasikan media visual dengan baik dan benar dalam pembelajaran, adanya tempat media pembelajaran visual dapat digunakan. Media pembelajaran visual baiknya digunakan di tempat yang tepat. Waktu yang tepat untuk menggunakan media pembelajaran visual. Cara pemilihan media visual yang tepat adalah, yang pertama, media yang digunakan harus memperhatikan konsep pembelajaran atau tujuan dari pembelajaran. Yang kedua, memperhatikan karakteristik dari media yang akan digunakan, apakah sesuai dengan situasi dan kondisi yang tepat. Yang ketiga yaitu tepat sasaran pada peserta didik yang digunakan dengan kebutuhan zaman. Dan yang terakhir yaitu waktu, tempat, ketersediaan, dan biaya yang digunakan. Berbagai media visual yang sering digunakan dalam pembelajaran diantaranya adalah yang pertama yaitu gambar atau foto. Media visual berupa gambar atau foto dapat ditampilkan semenarik mungkin dan mengandung nilai edukasi. Melalui gambar atau foto dapat mewakili tema pembelajaran. Melalui gambar pula, materi pembelajaran akan dijelaskan secara rinci dan jelas. Gambar yang ditampilkan bukanlah sekedar gambar mati tanpa makna. Yang kedua yaitu ada sketsa, merupakan bentuk gambar konsep sederhana dan tidak rinci. Yang ketiga yaitu ada diagram. Diagram merupakan susunan garis-garis dan menyerupai peta. Yang keempat yaitu ada grafik. Grafik adalah penggambaran data berangka, bertitik, bergaris, bergambar yang memperlihatkan hubungan timbal balik informasi secara statistik. Yang kelima yaitu ada peta atau globe. Peta adalah penyajian visual dari muka bumi.
sedangkan globe adalah bola bumi atau model. Baiklah, saya akan membahas poin ke-6 yaitu kelebihan dan kekurangan media visual dalam pembelajaran. Adapun kelebihan media berbasis visual yaitu yang pertama, lebih menarik karena ada gambar sehingga memberikan pengalaman nyata untuk siswa. Terus yang kedua, lebih mudah mengingat dengan visual peta konsep, mind mapping, dan singkatan. Yang ketiga, media visual dapat memperlancar pemahaman, misalnya melalui elaborasi struktur dan organisasi, dan memperkuat ingatan siswa. Yang keempat, media visual dapat pula menumbuhkan minat siswa dan dapat memberikan hubungan antara isi materi pelajaran dengan dunia nyata. Terus, kekurangan media berbasis visual yaitu akan terjadi kesulitan jika siswa mengalami masalah pada indera penglihatan. Nah, jelas ya, visual itu adalah yang pokoknya yang visual itu visual itu ya pokoknya yang lebih pada cenderung pada penglihatan ya. Nah, akan tetapi kalau kekurangannya itu yaitu apabila siswa mengalami masalah pada indera penglihatan, nah dia bakalan sulit untuk memahami pelajaran-pelajaran. Terus yang kedua, siswa tidak akan memahami gambar jika gambar tidak jelas atau tidak sama dengan bentuk nyata. Nah, pernah kan waktu SD atau pokoknya waktu kita sekolah masih di bawah, nah pernah kan kita nemuin terkadang buku-buku yang gambarnya nggak jelas. Di situ kita banyak nanya, "Pak, Bu, ini apa sih, gambar apa? Nah, di situ letak kekurangannya. Yang ketiga, tidak dapat melayan siswa dengan gaya belajar aditif dan kinestetik. Yang keempat, membutuhkan waktu yang lama untuk membuat gambar dan keterampilan khusus menyajikan gambar sesuai wujud aslinya. Nah, adapun pembahasan yang ketujuh, yaitu pengenalan media visual dalam pembelajaran. Jenis dan bentuk media pendidikan yang berkembang di Indonesia saat ini, yaitu printing, audio, dan visual. Beberapa pola media pendidikan tersebut diantaranya, satu yaitu bahan-bahan cetakan atau bacaan. Bahan yang mengutamakan kegiatan membaca atau penggunaan simbol kata dan visual seperti buku, koran, majalah, buletin, dan pamflet. Yang kedua, media pendidikan tanpa proyeksi yaitu media pendidikan tanpa proyeksi dua dimensi seperti papan tulis, papan tempel, papan flanel, papan magnetik, diagram, poster, dan gambar. Terus media pendidikan tanpa proyeksi tiga dimensi seperti model benda asli, benda tiruan, globe, dan pameran. Terus yang ketiga, media pendidikan dengan proyeksi yaitu media pendidikan yang menggunakan teknologi atau proyeksi seperti OHP, film strip, rekaman slide, dan TV. Yang keempat, sumber masyarakat berupa objek wisata, dokumentasi, masalah, atau jenis kehidupan seperti industri perdagangan, kebudayaan. Semua itu memerlukan metode belajar seperti karya wisata, survei, pengabdian masyarakat, atau sosial dan kerja lapangan. Nah, yang di sumber-sumber masyarakat berupa objek wisata. Kalau kayak gitu kan minggu kemarin juga kalau nggak salah tuh juga ada yang jelasin gitu, objek wisata yaitu untuk mempermudah murid dalam belajar yaitu secara outdoor. Poin kelima yaitu kumpulan benda-benda yang berupa barang-barang atau benda yang diambil atau dibawa dari lingkungan masyarakat ke sekolah untuk dipelajari atau diteliti seperti bibit tanaman, hewan, dan bahan kimia. Kita biasa mengenal dengan istilah bahan praktikum di laboratorium. Yang keenam yaitu kelakuan guru. Nah, jenis media ini berupa tingkah laku guru sewaktu mengajar. Pada prinsipnya media ini hanya dapat dilihat, didengar, dan ditiru oleh siswa. Nah, ini berkaitan banget sama kata-kata yang guru digugu dan ditiru. Ya, guru digugu dan ditiru. Di sini kita harus memperhatikan tingkah laku kita di hadapan murid. Kita sebagai guru harus memperhatikan tingkah laku kita di hadapan murid. Karena apa? Mereka dengan mudahnya bakalan ngikutin apapun yang kita lakuin. Kalau kita melakukan hal yang sopan, maka mereka akan sopan dengan kita. Tapi kalau kita
berbuat tindakan yang semena-mena, maka mereka juga akan melakukan sebaliknya kepada kita. Hubungan media visual dalam pembelajaran yaitu untuk mempermudah bagi guru dan murid dalam proses belajar mengajar. Terus agar gimana ya, zaman sekarang itu kan tingkat kefokusan itu benar-benar diuji banget ya gitu. Banyak hal yang apalagi banyak hal lah pokoknya sebagai penghalang kefokusan kita untuk belajar. Nah, dari media yang unik, kita akan fokus pada suatu tersebut. Kenapa? Karena unik, tidak membosankan kita. Baik, sekian, terima kasih.